Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, coba bayangkan sebentar Anda hidup di dunia yang lagi terbakar habis. Dinas yang berabad-abad kuat tiba-tiba runtuh. Hukum sama sekali nggak berlaku. Para penguasa saling bantai demi rebutan wilayah. Dan nilai-nilai moral yang selama ini dipegang teguh hancur lebur tanpa sisa. Tiongkok kuno pernah melewati fase krisis eksistensial yang se-ekstrem ini. Dan di saat-saat paling gelap kayak gitu, sebuah masyarakat yang lagi diambang kehancuran pastinya butuh banget yang namanya panduan buat bertahan hidup. Nah, hari ini kita bakal membedah sumber sejarah kita buat ngelihat dua panduan bertahan hidup yang paling brilian, tapi secara luar biasa sangat bertolak belakang, yang lahir persis dari era yang super mengerikan tersebut. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari era perang dan krisis moral, lanjut ke filosofi kebebasan harmoni alam ala Zhuangzi, terus masuk ke disiplin dan aturan sosial punya Zunzi, habis itu kita adu keduanya di perbandingan bebas versus keteraturan, dan terakhir kita lihat relevansi pemikiran mereka untuk masa kini. Bagian pertama, era perang dan krisis moral. Runtuhnya masyarakat. Buat benar-benar paham ide-ide brilian yang bakal kita obrolin, kita harus kerasain dulu seberapa genting situasinya. Ide-ide filsafat ini tuh nggak lahir dari diskusi santai di ruang kelas yang nyaman. Mereka ditempa langsung di tengah penderitaan dan keputusasaan absolut. Krisis ini nggak terjadi dalam semalam. Semuanya perlahan rontok mulai tahun 770 sebelum Masehi, saat periode musim semi dan gugur dimulai. Dinasti Zhou melemah banget, rajanya cuma jadi boneka, dan para penguasa daerah mulai saling sikut. Krisis moral memburuk selama berabad-abad, sampai akhirnya di tahun 475 sebelum Masehi, situasi yang udah parah ini meledak jadi apa yang kita kenal sebagai periode negara-negara berperang. Negara-negara besar saling bantai tanpa henti. Peperangan brutal ini gila-gilaan eskalasinya, dan berlangsung sampai tahun 221 sebelum Masehi. Penderitaan rakyat benar-benar nggak terbayangkan. Tapi tahu nggak apa yang menarik? Krisis masif ini secara ironis justru memicu ledakan inovasi buat memecahkan masalah. Ketika tatanan sosial hancur total, ribuan pemikir bermunculan, masing-masing nawarin jalan keluar biar manusia bisa kembali hidup layak. Momen ledakan intelektual ini luar biasa banget, dan dikenal dalam sejarah sebagai era 100 aliran filsafat. Dari kekacauan inilah aliran-aliran raksasa lahir sebagai respon langsung terhadap pertumpahan darah di luar sana. Bagian kedua, Zhuangzi, kebebasan harmoni alam, sang pemberontak mistik. Nah, setelah ngelihat dunia yang begitu tegang, mari kita tarik napas dan kendurkan urat saraf kita sejenak. Di tengah dunia yang teriak-teriak nuntut orang buat ikut campur urusan politik dan perang, filsuf Daoisme dari abad keempat sebelum Masehi ini justru bilang, enggak, makasih. Zhuangzi ini emang pemberontak mistik sejati. Coba deh hasapi konsep dari kisah ikoniknya tentang mimpi kupu-kupu ini. Suatu hari dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang bebas banget, tapi pas bangun dia mikir, tunggu dulu. Aku ini manusia yang barusan mimpi jadi kupu-kupu, atau sebenarnya aku ini kupu-kupu yang sekarang lagi mimpi jadi manusia? Kisah ini dengan sempurna menangkap keyakinan dia bahwa perspektif manusia, kayak konsep benar dan salah, itu 100% relatif. Terus kenapa sih perspektif kita bisa sempit banget? Menurut Zhuangzi, seluruh jagat raya ini pada dasarnya adalah satu kesatuan besar yang saling terhubung dan nggak bisa dipisah-pisah, yang dia sebut sebagai Dao. Masalahnya ada di kita. Kita bikin bahasa, debat, dan penilaian kaku yang justru memotong-motong dunia jadi bagian-bagian kecil yang menyesatkan. Buat dapat kebijaksanaan sejati, kita harus berhenti berdebat dan kembali mengalir selaras dengan Dao yang utuh ini. Jadi, kalau dunia lagi hancur, apa solusinya menurut Zhuangzi? Daripada ngotot berusaha mengendalikan kekacauan, dia justru minta kita buat ngelepasin kendali. Pertama, buang jauh-jauh konsep kaku tentang benar dan salah. Kedua, praktikin apa yang dia sebut pengembaraan bebas, hidup mengalir aja tanpa dihantui ambisi atau ketakutan. Ketiga, terima bahwa hidup dan mati itu cuma siklus perubahan kosmik yang sangat natural, nggak usah ditakutin. Dan keempat, yang paling radikal pada masanya, menjauhlah dari politik yang beracun. Buat Zhuangzi, maksain ambisi di dunia yang lagi gila itu sama aja nyari penyakit. Bagian ketiga, Zunzi, disiplin dan aturan sosial, sang arsitek pendisiplinan. Oke, sekarang kita banting setir tajam dan ninggalin dunia Zhuangzi yang mengalir santai. Kita kenalan sama sang arsitek pendisiplin dari abad ketiga sebelum Masehi, Xunzi. Filosofinya ini berpijak pada satu diagnosis yang sangat menohok dan memicu kontroversi luar biasa. Natur manusia itu pada dasarnya jahat. Ya, jahat. Xunzi percaya akar dari peperangan yang gak kelar-kelar ini simpel banget. Manusia itu dari lahir udah egois. Kita lahir bawa sifat iri hati, rakus, dan dorongan buat menang sendiri. Menurut Xunzi, kalau insting alami ini dibiarin liar tanpa dikekang, ya wajar aja masyarakat bakal saling menghancurkan. Masuk akal juga kan?
Karena material dasar manusia itu kasar dan egois, kita nggak bisa cuma pasrah. Kita harus secara aktif membangun peradaban. Kayak bangun rumah, Sun Tzu punya alat-alat spesifik. Pertama, terapkan ritual atau li. Ini bukan cuma upacara agama ya, tapi tata krama harian buat ngerem emosi kita. Kedua, pendidikan moral yang super ketat dan dilatih terus-menerus. Ketiga, ini agak unik, pakai musik yang baik. Bukan sembarang musik buat seneng-senang, tapi musik yang bisa menyelaraskan emosi masyarakat. Dan terakhir, ikat semuanya pakai hukum yang tegas dari pemimpin yang punya standar moral tinggi. Bagian keempat, perbandingan bebas versus keteraturan. Pertarungan pemikiran. Nah, sekarang momen pembuktiannya. Kita pertemukan dua raksasa ini secara langsung. Bayangin, mereka berdua menatap api kehancuran yang sama, tapi resep obat yang mereka tulis benar-benar saling membatalkan. Zhuangzi mendiagnosis penyakit masyarakat ini muncul karena terlalu banyak aturan buatan. Jadi obatnya ya bebaskan individu secara internal. Sementara itu, Xunzi justru melihat penyakit masyarakat ini meledak karena nggak ada aturan yang menahan insting liar manusia. Jadi obatnya adalah menciptakan batasan ketat demi keteraturan sosial eksternal. Mari kita lihat perbandingannya satu persatu. Soal pandangan tentang manusia, Zhuangzi pengen kita balik ke alam, nyatu sama Dao. Sun Tzu, dia anggap kita egois dari lahir dan perlu dibentuk paksa. Soal aturan, Zhuangzi benci banget aturan karena dianggap mengikat batin. Tapi bagi Sun Tzu, tanpa aturan dan ritual, kita nggak ada bedanya sama hewan buas. Sikap soal politik juga kontras. Zhuangzi milih kabur dari urusan negara, sementara Sun Tzu justru sibuk banget jadi arsitek struktur negara. Terakhir, soal bahasa. Zhuangzi ngerasa kata-kata itu sering menyesatkan. Sedangkan buat Sun Tzu, bahasa dan pendidikan justru adalah kunci utama peradaban. Walaupun beda banget kayak langit dan bumi, jangan salah ada kesamaan krusial di antara mereka. Pertama, mereka berdua menghirup debu peperangan dari era yang persis sama. Kedua, alih-alih nyerah, mereka sama-sama berjuang nyari jalan keluar biar manusia tetap bisa hidup baik di tengah bencana. Dan yang paling penting, keduanya amat sangat percaya kalau manusia itu punya kekuatan buat bertransformasi. Entah itu lewat cara melebur sama alam semesta ala Zhuangzi atau lewat disiplin keras ala Sun Tzu, intinya perbaikan diri itu selalu mungkin dilakukan. Bagian kelima, relevansi untuk masa kini, perangkat bertahan hidup modern. Sekarang Anda mungkin mikir, terus apa urusannya filosofi kuno ini sama hidup saya sekarang? Ya jelas kita nggak lagi perang pakai kereta kuda. Tapi jujur aja, perang mental, ekspektasi sosial, dan gempuran notifikasi tiap hari di zaman sekarang bisa sama melelahkannya. Disinilah Zhuangzi hadir sebagai katup pelepas stres yang luar biasa. Waktu Anda ngerasa capek banget ngejar tuntutan dunia yang gila ini, Zhuangzi ngingetin buat nggak jadi budak materialisme. Perspektifnya yang luas, bantu banget buat ngurangin kecemasan. Dia ngajak kita buat hidup lebih sederhana, milih pertempuran yang penting aja, dan nemuin kedamaian batin di tengah berisiknya dunia digital kita. Tapi di sisi lain, kita juga jelas butuh Sun Tzu. Kenapa? Kalau Zhuangzi itu ibarat dokter jiwa buat batin Anda, Sun Tzu adalah insinyur yang mastiin jembatan yang Anda lewatin tiap hari nggak ambruk. Kita butuh ide Sun Tzu supaya sekolah dan komunitas kita nggak cuma ngejar nilai akademis, tapi juga pendidikan karakter. Dia ngingetin kalau disiplin sosial kayak tertib di jalan atau antri yang benar, itu kunci supaya masyarakat nggak keos. Sun Tzu menyadarkan kita kalau moralitas itu bukan bakat bawaan, melainkan ibarat otot. Kalau nggak dilatih terus-menerus lewat sistem hukum dan etika yang kuat, otot itu bakal melemah dan mati. Jadi, sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau balikin pertanyaannya ke Anda. Coba lihat lagi segala keruwetan dan tekanan di hidup modern Anda saat ini. Dari dua panduan bertahan hidup tadi, mana yang sebenarnya paling Anda butuhkan sekarang? Apakah Anda butuh kedamaian batin dan keikhlasan buat ngalir aja kayak Zhuangzi demi menjaga kewarasan? Ataukah hidup Anda lagi berantakan banget sampai Anda butuh disiplin dan struktur yang tegas ala Sun Tzu untuk merapikannya kembali? Coba deh dipikirkan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi paparan ini sampai habis, dan sampai jumpa di eksplorasi materi menarik kita berikutnya.